Cara kita bisa terus-menerus awet muda. Nah, saya ajarin resepnya ini ya. Bahwa kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Hari ini saya bawa oleh-oleh banyak untuk Anda. Wih, cakep. Yang pertama nih, tolong dikeluarin asisten. Ini apa? Ini keren nih, Masya Allah. Ini namanya apa ya? Minuman full serat. Minuman bikin Anda alkali. Minuman apa lagi ya? Wah, kalau minum ini akan makin meningkat kegantengan dan kecantikan Anda. Sel-selnya akan bahagia banget, maksudnya gitulah. Ya, isinya apa? Nanti kita bahas. Ini saya buatin buat Anda, tapi nanti bagi-bagi aja. Ya, icip-icip. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Itu Rumah Makan punya slogan. Ya, lalu saya bikin lagi hari ini nih. Nah, ini kita langsung masuk aja ya sekalian ya. Jadi malam-malam gue buatin dari malam nih buat lupa deh. Kenapa? I love doing this. Sebagaimana kemarin saya cerita, kalau mau pegang lama-lama sih nggak apa-apa sih, berat. Sebagaimana saya cerita kemarin, ada penjahit itu loh, kisah penjahit, baca kan? Itu real loh. Satu lagi, guru saya itu cerita, dan dia bukan sembarang guru, dia peneliti. Dia punya 11 penelitian yang semuanya jurnal terindeks Scopus level Q1. Itu nggak main-main. Apa coba yang diteliti? Yang diteliti coba, apa tuh namanya? Kelapa muda. Kelapa muda itu dahsyatnya luar biasa. Dan dia bahan baku badan kita untuk apa? Untuk memperbaiki gen. Kelapa muda yang gimana? Jangan mencucu gitu, gitu jangan gitu. Biasa aja lah. Saya ngelihat ada yang begitu, makanya saya tegur. Kelapa muda yang mana yang terbagus? Jadi kelapa muda sekalian, isi kelapa muda itu apa? Subhanallah, isinya asam amino semua. Yang tertinggi, dia isotonik, isokinetik. Dan yang paling baik kelapa muda itu adalah kelapa muda yang, bukan hijau Bu, yang masih ingusan. Daging itu, haho. Ntar dulu honya. Jadi lupa saya. Honya nanti aja. Kelapa muda yang ingusan, ada kipas nggak Mas? Kipas. Saya butuh kipas. Jadi kelapa muda yang ingusan. Nah, saya ajarin resepnya nih ya. Kolesterol, darah tinggi, minum aja kelapa muda tuh tiap hari minimal 1. Mau hijau kek, mau kelapa biasa, pokoknya kelapa muda yang ingusan. Itu kata kuncinya, biar gampang dicerna. Dan itu paling tinggi asam aminonya. Ya, paling tinggi asam aminonya. Dan dia, kelapa muda ini, dia bisa mengikat logam berat. Kan? Makanya saya bilang, Toyota tuh bikin pabrik di Jepang. Ekspor lah bikin atau di Indonesia. Tidak mungkin mobil bikin pabrik mobil bikin mobil tapi nggak ada spare part. Sekarang saya tanya, kita nih produk siapa? Ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah biarkan di muka bumi tanpa spare part, tanda kutip. Spare partnya di mana? Beliau ini semua. Paham ya? Apalagi ini contoh ya nanas. Wow, Insya Allah, kemarin saya sempat bahas nanas, bahkan saya bikin tutorialnya, cara memakan bonggol nanas. Daripada ada yang tanya, dok cara makannya gimana gitu kan, buka mulutnya, baca bismillah, la ilaha illallah, saya bilang. Bonggol nanas ini buat sekalian, dia kalau Anda campurkan sama, ada bonggolnya doang nggak? Ini udah bikin panitia kan? Bonggol nanas ini bonggol nanas ya? Ini deh. Ini bonggol ini. Ini saya ajarin resepnya ya. Dahsyat loh ini. Dan ini based on research. Bukan asal bunyi. Makanya saya bilang itu, nggak usah khawatir. Obatnya kita tuh ada di buminya Allah, tenang aja. Sehingga nanti kalau sakit, minta sama Allah. Sebelum minta ampun dulu. Ya Allah, aku zolim sama diriku selama ini. Aku produk ciptaanmu ya Allah, maka tolong berikan aku petunjuk apa obat untuk penyakitku ini yang engkau tumbuhkan di atas tanahmu dan mendapat sinar matahari. Ya Allah kasih ilham. Gak ada orang doang kayak begitu kan? Ingat ya Pak, dokter herbal, nggak usah ingat saya, ingat ini aja. Maka di sini nanti Allah kasih petunjuk, sama dengan ini tadi. Ada ibu-ibu, saya tuh suka flight of idea, maaf. Saking banyak isi otak. Ini
Subhanallah, ada jamaah saya di Bintaro. Beliau ini kena autoimun, umur 43 tahun, perempuan. Dia DM saya nggak berhasil-berhasil. Dia bilang, daripada saya DM, mendingan saya undang aja dokternya. Akhirnya datang saya ke masjidnya di Asof, di Emerald. Dia kena autoimun, sudah hampir 5 tahun. Dan tiap hari, memang tiap hari dia minum steroid. Autoimun tuh di dunia medis, obatnya steroid, nggak ada yang lain. Dan steroid itu efek sampingnya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Mungkin kalau perbandingan 1 berbanding 50 mungkin. Antara efek baiknya sama efek buruknya. Dan ingat baik-baik kata saya nih, lagi-lagi saya bukan menentang teknologi dan pengobatan saya, bukan. Tapi jangan over usage lah. Dikit-dikit obat. Ya, obat itu di mana? Di rempah tuh semua obat. Ya, nah singkat cerita akhirnya apa? Subhanallah, saya saya ketemu dia lah dan dia konsul sama saya. Dia bilang, dok saya begini. Dan 43 tahun sudah menopause loh. 43 tahun sudah menopause dan itu udah gara-gara obat tadi. Wajahnya, kayak rembulan. Karena steroid pasti bikin moon face. Apa yang saya sarankan sama dia? Saya juga kadang-kadang nggak tahu. Allah kasih ilham aja kadang-kadang. Insya Allah saya memang minta sama Allah, ya berikan aku petunjuk untuk bisa bantu orang dengan apa yang gini-gini aja. Jadi nggak ada spesial banget. Apa yang saya kasih ini? Suruh saya rendam dalam air panas, minumlah dia tiap hari, dan subhanallah, belum ada 3 bulan gitu kan. Dia mens kembali. Masya Allah kan? Kenapa? Kalau belum waktunya menopause, dia akan kembali, reverse. Tubuh kita tuh bisa reverse. Syaratnya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Itu kata kuncinya. Bahan bakunya apa? Vitamin, mineral, asam amino, protein yang baik, seterusnya. Termasuk juga Anda butuh jangan lagi ganggu ususnya. Jangan lagi, jadi gini, saya cerita dikit ya. Jadi usus kita tuh gini Bu, di dalam tubuh kita tuh usus kita tuh begini. Kemudian ketika Anda atau seseorang itu makan tepung, makan apa? Tepung, kemudian digoreng, maka usus kita yang intak tadi itu, dia akan compromise. They call it compromise junction, compromise gut. Dia akan melebar. Lihat sebelah gambar sebelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini bloodstream ya, ini perut kita. Apa yang terjadi? Ini isi perut ini banyak bahan-bahan yang harusnya tidak masuk ke sini. Tapi ketika compromise, apa yang terjadi? Semua bahan di sini masuk sini dan itulah awal mula dari autoimun and kanker. Serem kan? Makanya saya bilang Ramadan nanti saran saya, Anda sudah mulai stop dengan 5 hal ini. Yang pertama, tepung tadi dan produk turunannya. Gorengan nggak dok? Enggak, bukan gorengan, tenang aja. Yang kedua, dairy product tadi. Yang ketiga, minyak. Minyak goreng yang pakai minyak sawit. Kenapa minyak sawit sama minyak kelapa beda? Beda. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh, masih mending. Kalau minyak sawit, kalau digoreng berubah jadi lemak trans. Dan sebagian besar zaman sekarang minyaknya minyak sawit. Makanya kalau Anda ngerti minyak sawit itu benar-benar tidak cocok untuk dikonsumsi kita. Karena banyak masalah di jantung kita sama pencernaan kita muncul dari minyak itu. Sudah 3 kan? 3 ya? Keempat apa? Gula pasir. Ya, gula pasir. Kelima apa? Nasi putih. Katanya mau sehat. Nasi putih itu tidak sama kalah beratnya dicerna sama tepung. Serius. Kalau Anda pengen makan nasi, tetap pengen, bro, kami kan butuh karbo. Ya benar. Kalau pengen makan karbo yang benar. Nasi merah, beras pecah kulit, beras hitam, karbo. Kentang. Bukan nasi putih. Jelas ya? Ini mazhab apa lagi nih? Mazhab sayur buah. Ya. Mazhab anti gorengan. Zaman dulu lihat, Anda lihat di Bandung atau di Indonesia secara umum, jarang loh ada tukang gorengan loh zaman dulu. Betul? Mak bapak kita zaman dulu makan apa? Makan rebus-rebus. Betul? Karena minyak juga susah zaman dulu.
Zaman sekarang bertebaran di mana-mana gorengan. Sehingga apa? Tubuh lagi bersih-bersihnya, tiba-tiba puasa Ramadan makan kelapak-kelapak. Di akhirnya tarawih nggak bisa khusyuk. Jelas itu. Ya. Itu 5 hal tadi. Kalau Anda mau Ramadan sehat, saran saya tinggalkan 5 hal tadi. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau-beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi osmosis gitu, masih ingat pelajaran biologi kan? Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma mas? Kurma itu di mana? Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma. Kurma tuh bagus nggak bijinya? Bagus. Tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya. Ada 2 tumbuhan yaitu kurma sama kismis pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya? Kulit itu loh. Seperti itu. Ya. Termasuk ini apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat, dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube, ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hanna Barbera, seingat saya. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos sekalian, tuh kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3, udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa sekalian? Lalu lagi dia bikin suppositoria, maaf, vaginal soup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina dia, pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi bos sekalian, dia perusak hormon, banyak banget di kosmetik. Bahkan, Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauril sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika, SLS itu masuk di obat. Termakan, dimakan, sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir kayaknya we are designed to be sick gitu kan. Kalau orang Singapura bilang. Kayaknya. But
You cannot control jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya. Makanya bilang sekarang hati-hati, jangan percaya semua. Saya lihat ada pasta gigi, green, herbal, atau lihat ada paraben. Metil paraben, etil paraben, sama aja bohong. Makanya di rumah saya pakai sabun sendiri, sampo sendiri, odol yang belum. Karena agak susah bikin odol. Kalau ada yang bikin odol nanti kasih tahu, kita pakai rame-rame. Ya, saya pakai odol, pakai yang biasa. Kalau dapat yang non fluoride, saya akan cari non fluoride. Tapi kalau pakai yang biasa, saya akan pakai odol itu di sikat gigi saya seukuran beras dibagi 2. Hanya itu. Kenapa? Dia lengket ke mukosa. Sini. Coba lihat bahan odol apa. Kalau Anda yang pernah pergi ke Amerika, maka Anda akan lihat di bahan odol itu ada tulisan warning. Kalau tertelan, segera hubungi CDC. Pusat Pengendalian Racun setempat. Coba aja lihat. Browsing aja. Warning on toothpaste in United States. Klik aja di Google, ketemu tuh. Nanti ada ketemu warningnya. Jika tertelan, kata dia. Kok bisa tertelan? Disuruh pakai beginian gitu. Ya, Indonesia kebal-kebal orangnya. Di Amerika, orang pakai pestisida itu, sekian pestisida itu, mereka pakai full PPE, protective equipment, full semua, masker, Google, baju anti racun. Di Indonesia, kebal-kebal. Sedangkan pestisida, sebagian besar pestisida itu penyebab kemandulan. Pestisida. Ada di mana? Banyak tuh di luar. Ya, sayuran. Makanya saran saya, kalau Anda punya rumah nggak perlu gede-gede, mulai sekarang pikirkan untuk nanam sendiri di rumah. Dan nggak perlu banyak tempat kok. Makanya kenapa saya lebih milih nanas? Nanas ini minimal banget pestisidanya. Jangan disemprot kan? Apalagi beliau ini. Nih. Gak disemprot kan? Mau semprot kayak apa? Tinggi banget. Tuh, kata dia, kasihan lo gitu kan. Nggak sampai ngeracunin gue gitu kan. Gitu. Buah-buah seperti itu sekalian, maka dia ada tanda-tandanya, terutama buah yang ada bijinya. Makanya saya hari ini bikin enzim untuk Anda. Yang dicontohkan Nabi tadi. Isinya apa? Semua buah berbiji saya masukin. Ada, buah naga, ada kurma, ada semangka, ada apa lagi ya? Ada kismis. Nanti boleh minum. Ya. Ambil dikit-dikit. Ya. Terus secara umum gitu. Jadi Anda butuh enzim tiap hari. Nah, caranya gimana, Bapak sekalian? Caranya adalah tadi ya, air kelapa ini tadi pernah saya cerita nanas loh, lupa sih. Nanas ini bukan ini. Nih, bonggol. Bonggol nanas ini teman sekalian. Ini yang ngajarin saya siapa? Pokoknya orang berilmu lah. Orang yang Masya Allah dia seorang peneliti, doktor, tapi subhanallah dia luar biasa care sama produk-produk seperti ini. Boleh deh? Ya. Lebih beradab. Cek. Nah, caranya nanti teman sekalian, apa manfaatnya kalau Anda makan ini? Ekonya gede banget. Nanas ini, jadi dari semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, satu bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air dan 1 kapsul habatus sauda. 1 kapsul habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ini sebenarnya ada produknya yang dibikin oleh guru saya tadi. Dan dia tidak jual di Indonesia. Sebagian besar diekspor. Tapi kita ilmunya itu seperti ini aja. Ya, blender itu fungsinya ngapain? Untuk memecah molekulnya. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini isinya apa? Ini isi enzim semua nih. Maka nanti ketika Ramadan jangan lagi minum teh. Kalau Anda lagi buka puasa, maka makanlah kurma. Ya. Kan Jula mau persiapan Ramadan nih. Makanlah kurma. Setelah makan kurma, teman-teman, Anda minum air putih. Itu urutannya begitu. Setelah itu apa? Anda makan enzim lagi. Makan enzim dari mana? Dari semua buah-buahan. Ya nanti teman-teman ketika ini udah dapat nih. Lalu yang kedua apa?
Yang kedua, ada namanya nih air kelapa nih. Air kelapa ini, kan saya bilang tadi asam amino dia. Dia punya asam amino tinggi sekali. Jadi nanti Anda blender air kelapa ini sama ininya. Sama dagingnya. Kalau saya tunjukin nanti lama, nggak usah lah. Kebayang lah ya. Lalu beliau ini, terus sekalian, dia menjadi source of enzim yang luar biasa. Ya, caranya gimana? Kita topping. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Halo? Mati ya? Enggak. Kita topping dengan berbagai macam bahan. Caranya gimana? Ada blender. Ini, lalu Anda mau campur apa? Silakan aja. Anda mau campur nanas boleh, mau campur jahe boleh, dalam proporsional ya. Jangan tanya lagi berapa gram. Kita itu ada insting semua, tenang aja lah. Ibu-ibu kalau, dok berapa gram? Anda pernah masak dihitung lu bawang putihnya berapa? Enggak, masukin aja, cemplungin, feeling aja. Dunia begini tuh begini gitu. Enggak perlu ribet gitu. Ya. Sudah kan? Dah di blender. Lalu ada caranya lagi. Caranya lagi supaya dia sempurna prosesnya, maka teman-teman ambil satu baskom. Baskom plastik lah atau baskom stainless itu, lalu baskom itu Anda isi es. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ini beliau ini kan sudah sebulan 300 mili atau 400 mili something lah ya, sama si jahe tadi atau kunyit. Anda campur apa aja silakan. Dan itu efeknya luar biasa. Bisa sebagai apa? Sebagian besar penyakit-penyakit berhubungan dengan pencernaan, bahkan kanker atau imun itu kan insya Allah reda dengan ini. Ya, nah lalu gimana? Lalu Anda ambil gelas, sebulan ini gelas gitu kan. Gelas tadi, ini baskomnya ya. Di sekeliling baskom ini ada es. Oke? Anda letakkan situ, tutup aja. Tutup nggak masalah. Berapa lama? 6 jam. Dibiarin 6 jam. Setelah itu apa? Anda minum airnya. Nanti dia akan ada surnatannya. Surnatan itu sedimennya di bawahnya. Oke? Yang Anda minum apa? Atasnya. Paham ya? Berarti Anda bisa coba dengan berbagai macam bahan. Anda bisa pakai misalkan ya jahe bisa ya, kunyit bisa, ya, apalagi macam-macam. Termasuk ini juga bisa. Kenapa di 6 jamin? Karena kita butuh difermentasikan terlebih dahulu. Itu rumusnya. Jadi kalau Anda nanti bikin itu, misalkan ini kelapanya Anda campur sama batu soda, bisa nggak? Bisa banget. Ambil didapatkan, tulang Anda akan kuat dan yang laki-laki dia akan reset hormon. Canggih kan? Ya. Karena batu soda nih sekalian, subhanallah, jadi gini. Barat itu mereka meliti banyak hal yang kita kadang-kadang nggak tahu ya, subhanallah. Ya. Dan salah satunya itu adalah pregnenolon. Jadi pregnenolon ini gini misalnya. Kenapa orang yang makan obat kolesterol, golongan statin namanya itu dia bisa punya potensi banyak. Bahkan dia bisa kena masalah atau serangan jantung, minum obat kolesterol. Lihat aja side effect. Ya kalau Anda mau tahu apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu silakan browsing aja. Anda nanti ketik di internet, side effect of statin. Kenapa? Karena gini konsepnya itu, hormon itu punya bahan bakunya lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya itu, ya lemak ini akan menjadi saluran atau bahan baku untuk pembuatan hormon. Ketika orang makan obat kolesterol, sini ya, di stop sama dia kolesterolnya, karena angkanya tinggi kata dia gitu, teorinya. Kurang lebih seperti ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nggak bisa pakai pola pikir kayak begitu. Ya, Anda harus bersahabat dengan lemak. Anda harus bersahabat dengan lemak. Sehingga nanti caranya gimana? Resetting semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika kita mereset itu semua dengan menggunakan bahan yang namanya pregnenolon tadi, itu ada yang jual di Amazon. Anda tahu pregnenolon apa? Kalau dia muncul dalam tubuh seseorang, maka dia akan perbaiki testosteron, estrogen, kortisol, semua dia akan perbaiki dan letak pregnenolon itu ada di sini. Habatus sauda. Makanya habatus sauda itu kata Nabi apa? Obat segala penyakit. Ya mostly boleh saya katakan iya. Kenapa? Dia bisa mereset hormon. Teman-teman Jakarta tuh saya kasih tuh polanya. Pola namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Titrasi menggunakan habatus sauda. Mau dikasih tahu? Tapi nanti nggak ada pertanyaan loh. Gak apa-apa. Lagi-lagi bisa, perempuan bisa. Caranya gimana? Baik, catat baik-baik. Ini nggak ada slide-nya. Sehari Anda minum air putih sebanyak 2,5 liter. Dan titrasi ini sudah dicek pakai software. Hasilnya bagus. Ya.
Jadi apa yang saya sampaikan ini sebagian pengalaman dari guru saya dari pribadi, dan sebagian itu kita dari ada risetnya ya. Jadi minum air putih sehari 2,5 liter. Air putih apa? Air putih yang ada mineral ya. Jangan air putih yang nggak ada mineral. Ya. Lalu dalam 1 liter air yang Anda minum itu teman sekalian Anda buat titrasi air dengan habatus sauda. Caranya gimana? 1 liter air ini ditambah dengan 3 sendok teh habatus sauda cair. 1 liter air ditambahkan dengan 3 sendok teh habatus sauda. Kemudian Anda minum itu. 1 liter itu diminum untuk 3 hari. Berarti seharinya minum berapa? 330 mili kurang lebih. Jelas? Kapan hari pertamanya? Kalau besok Anda minum itu maka Anda anggap besok sebagai hari pertama. Ini fungsinya apa? Teman-teman yang masalah laki-laki yang susah punya keturunan, ini akan menjadi solusinya salah satunya. Ya. Kemudian hari pertama, hari 2, hari 3. Hari keempat Anda bikin lagi 1 liter air ditambah dengan 4 sendok teh habatus sauda cair. Selama berapa hari? 3 hari. Berarti hari keempat, hari kelima, hari keenam. Lanjut lagi. Hari ke-7, 8, 9, Anda ambil 1 liter habatus sauda ditambahkan dengan 5 sendok teh habatus sauda cair. Jadi Anda minum pada hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Lanjut lagi ke hari ke-10, 11, 12. 1 liter air ditambahkan dengan 6 sendok teh habatus sauda. 10, 11, 12. Naik lagi sampai ke hari 13, 14, 15. Hari 13, 15 maka 1 liter air ditambahkan dengan 7. Naik titrasinya. Jelas ya? Ini yang kalau teman-teman lihat di IG, postingan orang-orang, ya para ilmuwan-ilmuwan baru itu, dia pakai seed cycling. Namanya seed cycling itu menggunakan flaxseed, menggunakan hemp seed, dan menggunakan sesame seed oil. Kita pakai habatus sauda, bisa. Untuk memperbaiki siklus mens dan meriset hormon bahasa saya. Sudah sampai hari ke-15? Berapa tetes tadi? Atau berapa sendok? 7 sendok makan. Dalam berapa air? 1 liter. Sehari Anda minum air berapa? 2,5 ya. 1 bagiannya adalah, 1 liternya adalah habatus sauda. Nah, berarti hari ke-16 gimana? Hari ke-16 balik ke sekuen awal. Saya perlu nggak ini meskipun saya, kan misalkan, saya nggak ada keluhan apa-apa, tetap kalau Anda masih makan ayam broiler tiap hari, Anda butuh. Kalau Anda masih makan sayur, ya sayur-sayur yang non-organik, maka Anda tetap butuh nih. Apalagi tepung-tepungan tadi. Kenapa? Mereka sebagian besar dari mereka itu bisa mengganggu fungsi hormon. Ya. Dan terbaiknya apa? Salah satu fungsi hormon, atau bukan, salah satu periset hormon itu. Jadi kalau kita bicara tentang lemak tadi dia butuh periset. Risetnya dia itu adalah dengan menggunakan lemak lagi. Lemak yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk orang-orang riset hormon adalah ini. Apa ini? Alpukat. Bisa pakai ini. Alpukat Anda tambahkan dengan susu, tapi bukan susu sapi. Ya, Anda tambahkan dengan susu kambing, ya, dan Anda tambahkan dengan kurma, akan jadi makanan yang luar biasa untuk Anda. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Enak banget. Tadi saya sudah nyobain dari malam. Dan jangan khawatir, ini banyak stoknya. Saya bawa alpukat sama susunya. Nanti minta panitia blender sendiri. Ya, kalau ada mau nyobain silahkan cobain. Bapak-bapak deh, bapaknya butuh hormon. Sudah mulai kebayang ya, puasa nanti seperti apa? Ya, Anda butuh enzim, Anda butuh. Ini protein. Jadi nanti konsepnya teman-teman sekalian ketika Ramadan, Anda tidak mesti banyak makan sebenarnya. Karena apa? Kuncinya adalah Ramadan adalah bulan melaparkan diri, jangan kenyang. Sebab apa? Kenyangnya tubuh kita tidak akan bisa mengaktifkan proses ini. Namanya autofagi. Baik, jadi Islam sebenarnya tidak mengenal anti-aging. Sebab apa? Gini, mau sesehat apapun kita, mau sesakit apapun kita pasti akan mati, tenang aja. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi tapi ini bentuk, jadi gini, kita perlu kita perlu memikirkan bagaimana di sisa-sisa kehidupan kita ini atau umur kita ini, kita bisa panen amal jariah gitu kan, atau mungkin kita banyak bersyukur. Salah satunya tubuh kita ini. Maka zaman sekarang kalau boleh saya katakan, tubuh kita pun nanti akan dihisap sama Allah. Tetap akan dihisap. Kenapa selama ini banyak sakitan? Aku ciptakan kau bukan buat sakit-sakitan. Kan judulnya gitu. Aku ciptakan kau untuk makan produk-produkku, kata Allah gitu loh, kurang lebih. Dan itu Allah sampaikan dalam surat Abasa dan banyak lagi surat-surat yang lain.
Makanya apa? Kembalilah kepada Allah, kembali pada Allah, kembalilah pada produknya Allah. Di sini semua obatnya. Ya, dan bagaimana cara kita bisa terus-menerus awet muda? Masya Allah. Jadi Islam itu kalau kita ngerti konsep itu sekarang, maka Anda mulai sekarang akan lebih banyak, lebih senang lapar daripada kenyang. Kenapa? Karena ada satu proses dalam tubuh kita itu namanya otofagi. Otofagi itu adalah proses melaparkan diri kita. Kalau dilaparkan, apa yang terjadi? Maka tubuh akan memakan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang sudah aus, yang rusak, selama itu dimakan sama dia, lama-lama tubuhnya akan berseri kembali. Dia akan bikin sel yang baru nanti. Caranya apa? Caranya kasih dia bahan baku yang tepat. Itu aja kata kuncinya. Sehingga nanti Ramadan, subhanallahnya, dosa banyak-banyak makan, tapi kita membiarkan tubuh kita lebih sering atau mengurangi kalorinya. Sebanyak mungkin kita bisa, kalau kan rata-rata satu hari orang itu bisa makan kalori ya, kurang lebih sekitar 2000 sampai 2200-an. Jadi Anda ngurangi berapa banyak? Cukup 500 saja sehari makan. Dan kalau Anda bisa benar-benar lebih banyak mengkonsumsi serat, maka dia akan repair, dia akan memperbaiki DNA kita. Serat dapat dari mana? Dari sayur. Dari sayur. Jadi buah bisa nggak memperbaiki? Bisa, tapi dia urusannya ke biotik yang ada di pencernaan kita. Itu urusannya buah. Tapi kalau sayur, dia bisa sampai ke tingkat gen. Ya, makanya nanti Ramadan Anda lebih banyak makan sayur dan yang 5 hal tadi stop. Ya, sudah saya bikin kok di IG. Resep sehat selama 30 hari Ramadan. Sudah bikin kan? Sudah lihat kan? Perlu cheating lagi nggak? 11 bulan kurang cukup cheating apa? Ramadan pun nggak. Jadi nanti Ramadan urusan kita apa? Ramadan teman sekalian, urusan kita sama ibadah aja. Nggak usah ribet lagi urusan. Kenapa Indonesia begitu meningkat inflasi loh ketika Ramadan? Kenapa? Karena Ramadan orang lebih banyak mikir makan apa, buka apa, sahur apa. Betul? Dan Ramadan nanti saran saya sih, bagus kan nanti Ramadan jangan sering-sering bukber. Saya pun, jadi goalnya Ramadan itu pokoknya yang biasa ngaji 1 juz, naikin 2 juz, 3 juz, gitu. Yang sholat duhanya 2 rakaat, 4 rakaat, Ramadan naikin 12, pokoknya gaspol ibadah, makanan secukupnya aja. Jadi nanti ketika Anda sahur nanti, Anda minta sama Allah, Anda makan kurma 7 butir waktu sahur, minum air 1 gelas, atau makan buah sedikit, atau minum minyak CO minyak zaitun lalu doa, ya Allah cukupkan badanku, energinya badanku dengan apa yang ku makan ini dan berkahi sehingga hari ini aku bisa lebih maksimal beribadah gitu, nanti makannya akan berkah. Gak perlu banyak makan. Gitu harusnya. Ya, lagi sibuk begitu kan, lagi buka bersama tiba-tiba tukang cilok, gorengan lewat. Apalagi di masjid kan. Makanya, ada makanya Bu. Hunger is the first discipline. Ya, lapar itu adalah disiplin atau elemen pertama disiplin kita. If you can control hunger, you can control everything else. Itu kata kuncinya. Makanya saya sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan makan banyak, bahkan lebih sering lapar. Saya pernah nyobain, kenapa bisa sering? Kenapa saya lebih senang lapar? Karena ada rahasianya. Rahasianya apa? Ini dia rahasianya. Rahasianya adalah semakin lama Anda melaparkan diri Anda, tidak makan ya tapi minum oke. Kenapa? Dok, ngapain nyiksa diri kita? Bukan masalah nyiksa diri. Sekarang Anda mau lihat, saya jujur, saya mau tanya. Selama ini, katakanlah Anda hidup sekarang umurannya misalkan 25 tahun, 30 tahun lah misalkan. Selama ini saya tanya, tolong jawab, berapa tahun Anda hidup sehat? Diajak hidup sehat sebentar aja, ngomelnya minta ampun. Hidup sehat itu bukan gaya hidup, tapi memang keseharian kita harus seperti itu. It's not lifestyle. Bukan hanya habit, tapi bagian dari ketaatan. Maka saya katakan, tak ada guna Anda sehat kalau malam nggak bisa bangun tahajud. Tak ada guna kita sakit, tapi dengan sakit tak mampu dekat sama Allah. Tak ada guna minum infus water, tapi ngaji cuma selembar sehari. Tak ada guna. Semuanya adalah buah dari ketaatan. Kesehatan kita adalah buah dari ketaatan kita. By hour of 20, kalau Anda baca di sini, di jam ke-20 Bapak sekalian, subhanallah, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. Canggih kan tubuh kita? Ini yang saya sering sampaikan, kalau kita ngerti badan kita Bapak sekalian, nggak usah repot-repot dengan pakai diet ini segala macam. Ikutinnya bagaimana polanya Nabi. Itu sebenarnya Nabi SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi itu lebih sering lapar. Masya Allah kan. Wah kita, ya Allah gitu kan saya lihat, dan gagahnya luar biasa Nabi itu. Ya, uban cuma 20.
Dada bidang, sterak, perut six pack. Kurang ganteng apa coba? Umar juga, sahabat-sahabat gak ada kayak kita zaman sekarang gitu kan. Makanya kalau kita sahabat-sahabat Nabi itu makanya penyakit degeneratif zaman itu gak ada. Kalau memang mereka mau makan gampang kok, ada onta, ada kambing segala macam. Ya. Tapi tidak lakukan kenapa? Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan banyak makan itu melemahkan iman. Itu kata kuncinya. Kesehatan kita sebenarnya buah dari ketaatan kita kepada Allah. Ya, nanti Ramadan Anda mulai mengulangi semua. Sehingga nanti apa? Nanti bisa jadi, silakan lihat di IG saya deh konsepnya itu. Itu sebenarnya sudah cukup semua, ada protein, ada karbo segala macam, tapi tidak banyak. Nggak usah banyak-banyak. Dan nanti sekalian Anda mulai bikin teh, kenalan sama teh nanti Ramadan. Ramadan ada kenalan sama teh. Teh dari apa? Teh dari produk-produk kayak begini. Ini ketumbar, tapi ini ketumbar yang tidak bagus. Kenapa saya tahu? Karena putih. Ketumbar tuh aslinya coklat. Ya, saya diajarin sama tukang bumbu. Dia bilang, Pak, nanti kalau Anda beli ketumbar, carilah ketumbar yang warnanya masih coklat. Karena kalau udah begini, biasanya diputih nama mereka. Ya, dia apa ini nih? Wah, Anda pernah baca di IG saya, subhanallah. Jadi beliau-beliau inilah yang nanti akan merepair gen kita. Ya. Apa yang terjadi? Dia kan bahan bakunya di sini. Ada asam aminonya, ada proteinnya, ada vitamin, trace elemen, semua ada di sini. Masya Allah. Ya, ada ibu-ibu cerita, dok, subhanallah, suami saya setelah minum ketumbar, ubannya hilang, hitam lagi. Iya, kalau memang belum waktunya dia aging atau penuaan dan kita kasih bahan baku yang tepat, maka dia akan reverse. Tenang aja, itu kata kuncinya. Jadi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Misalkan sekarang Anda ada masalah, tapi misalkan maaf, udah kayak mau menopause belum waktunya, lihat dulu masalahnya apa nih. Jangan-jangan saya banyak nyampah, nyampah di stop dulu. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kasih tahu sama mereka, berhentilah mengkonsumsi apa yang membuat Anda sakit. Membuat Anda sakit apa? 5 hal tadi. Sama semua produk-produk kemasan, saran saya, jangan jadi makanan tiap hari. Sekali-sekali silakan, sekali setahun, sekali 2 tahun. Gitu kan. Yang dikemas pakai plastik. Jadi nanti teman sekalian, kebanyakan isi apa tuh namanya? Semoga ada. Jadi kalau Anda belanja nanti 90% shopping Anda harus ada pada seksi ini. Sehingga nanti saya bisa tahu orang nih kategorinya sehat atau enggak, lihat aja isi kulkasnya apa. Kalau banyak frozen food, ya, banyak masalah nanti, termasuk isi lemari makanannya. Ya, jadi mulai. Kenapa bisa begitu? Karena memang begitulah perintah Allah dalam Al-Quran. Ada perintahnya? Ada. Kalau kita baca, ini sebenarnya rangkuman dari salah satu ya guru saya juga lah gitu kan. Dan ternyata Al-Quran itu memberikan konsep diet. Ya, nanti ingatin saya konsep itu. Tapi sebelumnya nanti teman-teman sekalian, kalau Anda mengerti sudah mulai memahami ini, maka sebenarnya makanan itu akan memberikan mood. Mood itu apa? Enzim. Good food is good mood. Ya, moodnya dari mana? Dari semua yang alami itu. Jadi kalau Anda pengen dapat antioksidan terbaik, enzim terbaik, maka nanas ini Anda makan langsung dari pohonnya, paling baiknya itu kalau bisa. Ya, jeruk misalkan ambil dari pohonnya, makan. Gitu. Ya. Kalau tidak bisa gimana? Kalau tidak bisa ya sebisanya aja lah. Yang penting apa? Yang penting tidak dikemas, tidak dikasih bahan, tidak diolah. Ya, contoh gini, pernah lihat nggak? Orange juice dalam kotak. Kemarin saya ngeliat sirup di sebuah minimarket lah waktu saya ngambil ke ATM gitu kan, terus saya lihat sirup, saya ketawa sendiri. Dia bilang apa? Konsentrat orange 0,02%. Sisanya, oh bukan hanya gula pak, di bawahnya Anda akan lihat ada peringatan. Jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui dan anak-anak di bawah 5 tahun. Sekarang di sirup-sirup yang 13 ribuan itu sudah ada warning itu. Kenapa? Karena pakai pemanis buatan. Sayangnya, saya beberapa kali di masjid saya bilang, cobalah Ramadan ini teman-teman sekalian, masjid itu jangan lagi kasih sirup. Udah bersih-bersih badan, dikasih sirup lagi. Ya, udah bersih-bersih badan, dikasih gula lagi. Ramadan nanti isinya apa? Bikin tuh toren apa galon lah ya.
Orang gak gedean. Bikin tuh galon-galon, cemplungin kurma malamnya atau sorenya. Cemplungi kunyit segala macam, bikin berbuka sehat di Masjid Al-Latif misalkan. No gorengan, semua rebus-rebus, semua buah semua. Jadi Anda dapat pahala juga. Bikin orang sehat. Banyak kayak begini oh ibu-ibu yang, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena 81% follower saya itu ibu-ibu. Saya bilang ibu. Makanya, dok Masya Allah dok, saya share nih yang 7 day dokter bla bla segala macam. Ada ibu gara-gara itu jadi hamil. Hal simpel yang kita kerjakan itu bisa jadi menginspirasi orang lain teman-teman sekalian. Makanya jangan Anda kayak gini-gini bukan cuma sekedar lifestyle, Anda panen pahala di sini. Kalau seandainya ada orang yang lihat begini tiba-tiba dia minum, mahnya hilang, yang biasanya sholatnya susah segala macam, gara-gara itu dia bisa ibadah lebih baik, dapat pahala kan? Gitu. Jadi curi pahala dimanapun. Ya, jangan mau ketinggalan sama ustadz atau siapa gitu kan. Anda juga harus ngambil peran ini. Kenapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Dan siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah. Jadi kalau tanya pekerjaan terbaik itu apa? Dai. Siapa dai? Anda dai, saya dai, semua dai. Sampaikan agama Allah dimanapun. Sehingga nanti apa? Bisa jadi Anda cuma sarankan madu, tapi orang tuh yakin. Kata Nabi apa? Asyifa'u fi salasatin. Syifa itu ada 3. Syarbatil asal, minum madu. Wasartahtil mihjam, atau berbekam, dan kei. Berarti dalam madu ada keberkahan. Gitu loh. Maka tagih janji tadi itu sebabnya, kan ada hadisnya tuh. Ada orang datang kepada Nabi SAW, dia bilang apa? Ya Rasulullah, perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu Nabi bilang apa? Minum galah madu. Nggak sembuh kan? Balik lagi. Sampai 3 kali, terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madu yang salah. Kenapa? Kebanyakan gorengan kalau zaman sekarang, bahasa saya gitu lah. Gorengan ini apa? Gorengan, tepung, gula, dairy, segala macam. Bikin ususnya keluar semua bahan-bahan tadi. Ya. Ngeri loh Bu, sekalian, kondisinya. Ya sekarang ini yang kita bahas ini sebenarnya peradaban loh. Artinya sekarang kalau kita nggak mau aware dengan ini semua, maka 10-20 tahun yang lagi sekalian, Indonesia akan panen penyakit. Nauzubillah min dzalik. Panen benar-benar penyakit. Dan demografi penyakit saat ini betul-betul menurun. Dulu katanya penyakit stroke, darah tinggi, kucing manis itu katanya di orang perkotaan. Sekarang apa? Di kampung udah banyak. Bejibun orang begituan. Orang dekat rumah saya itu dia kena autoimun. Anaknya lupus, udah hampir berapa tahun gitu kan, Masya Allah. Ya. Makanya hati-hati banget dan jadikan ini sebagai sarana dakwah kita. Jangan mau ketinggalan ya. Nah, terakhir Anda perlu berkenal dengan tadi, berkenal dengan para kalau saya nyebutnya mazhab rempah, saya bilang. Mazhab rempah. Jadi mazhab rempah itu seperti apa? Jadi banyak rempah-rempah yang Allah ciptakan Bu sekalian itu subhanallah mereka hampir sebagian besar ya. Pas 11 kurang 2 menit. Hampir sebagian besar mereka 0 kalori. Nih contohnya ya. Ada ibu, pernah tuh satu kali dia testimoni ya, kita modalnya testimoni aja. Ibu-ibu cerita batu ginjalnya keluar, gara-gara apa? Gara-gara minum garam. Gara-gara minum garam. Jadi, foto apa sih? Gitu-gitu doang di internet banyak kok. Intinya saya cuma kasih tahu sama teman-teman sekalian, rempah itu obatnya kita. Jadi mulai sekarang Anda mulai biasakan makan teh rempah. Apa aja contohnya? Kayu manis boleh, kunyit boleh. Yang luar biasa adalah salah satu rempah itu yang paling kuat kemampuan dia untuk meningkatkan absorpsi. Yaitu apa? Black pepper. Lada hitam. Jadi lada hitam itu buat sekalian, kalau Anda pagi-pagi minum kayak begini aja, woi keren. Kerennya apa? Jadi turmeric itu, kunyit itu kalau tambah sama lada hitam maka si kunyitnya akan meningkat. Orang-orang barat bilang, saya baca dalam tulisan mereka tuh berkali-kali lipat penyerapan kunyit. Nanti kalau Anda bikin jahe kasih kalau Anda bikin jahe kasih lada hitam sedikit. Ya, kalau Anda bikin misalkan teh begini kasih lada hitam sedikit. Cemplungin aja. Cara paling gampang apa? Diinfusin aja, dinanoin kalau bahasa saya. Cemplungin aja, kunyit itu Anda potong-potong, ya Anda kupas kulitnya, potong-potong, cemplungin ke air, dia udah jadi nano. Kenapa nano? Karena molekulnya berubah. Dari besar tadi ke kecil. Kenapa? Karena air difusi tadi lah. Lebih seperti itulah. Jadi harusnya, kalau boleh saya katakan, Indonesia ini menjadi negara yang angka harapan hidupnya paling tinggi di dunia, kayak Jepang. Kenapa Jepang tinggi? Karena Jepang salah satu penduduknya. Jadi ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu diteliti oleh, ada penelitian, dicerita di beberapa tempat, di beberapa negara, California, Greek, dan semua Greek, semua Yunani. Kemudian di Jepang juga, kemudian di beberapa daerah Perancis, dan semuanya mereka itu less protein hewan.
Ya. Dan inilah sebenarnya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah di situ? Kita nyebutnya diet abasa. Diet abasa. Diet abasa itu seperti apa? Jadi diet abasa itu sederhana. Ya, ini bahasa aja sih ya. Jadi 4/6 isi piring Anda nanti sayur dan buah. 1/6-nya Anda masukin protein hewan. 1/6-nya biji-bijian. Makanya ini kan biji-bijian nih. Dan termasuk salah satu bijian yang Anda juga perlu konsumsi ini. Biji almond, kacang. Ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan yang Anda boleh makan. Ya. Dan bagus. Kalau nggak bisa makan kacang ini gimana? Karena kan harganya lumayan. Belum bisa misalkan, lagi ngekos gitu kan. Red bean boleh, red bean. Kacang merah. Juga boleh. Ada beberapa pilihan kacang. Jadi ada beberapa jenis kacang-kacangan yang subhanallah powerfulnya luar biasa. Yang kemarin saya sempat share, belum saya share di IG. Tapi salah satunya adalah ini nih. Brazil nut ini bos sekalian. Brazil nut ini adalah salah satu kacang yang diteliti oleh seorang dokter di Amerika itu ternyata bisa menurunkan kolesterol begitu cepat. Jadi semua jenis kacang-kacangan ini dia sebenarnya punya peran penting untuk apa? Untuk metabolisme kolesterol dan jantung. Ya, kacang-kacangan. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi produk Allah itu the best. Ya, makanya sekarang kita back to Allah, back to produknya. Ya, ciptaan lah. Saya sebutnya produk ciptaan Allah gitu kan. Seperti itu. Di mana letaknya dia? Sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk tadi yang tadi saya cerita diet abasa tadi. Ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau hidup jauh lebih baik, maka 4/6 isi piring Anda adalah sayur dan buah. 1/6-nya adalah biji-bijian, dan 1/6 lagi baru apa tuh namanya? Protein hewan. Ya. Jadi kalau salah satu yang tips saya teman-teman sekalian, jadi termasuk ini nih ya, jeruk nipis ini. Ini the best banget ini. Ya, jeruk nipis ini salah satu yang bisa juga memperbaiki leaky gut. Ya, pencernaan ya. Dan puasa sebenarnya secara umum dia bisa memperbaiki itu, tapi kita butuh bahan baku yang lain. Bahan baku dari apa? Dari enzim, dari mineral, dari asam amino. Dapatnya di mana? Sayur, buah, dan kayak beginian. Ya, maka nanti kalau Anda mau makan Ramadan, saya kasih resep masakan Ramadan. Mau nggak? Caranya gimana? Anda potong buah kayak begini nih. Ini buah dipotong, lalu Anda kebanyakan. Nah, dipotongin. Buah dipotong, ini namanya resep. Ya cukup. Buah dipotong, kasih air, kasih jeruk kayak begini, lalu kasih madu, secukupnya ya. Lalu ada garam nggak? Kasih garam. Kasih minyak. Ini saya nggak bawa zaitun, tapi saya bawanya grapeseed. Ini minyak biji anggur. Dikit aja. Lalu Anda aduk-aduk beliau ini. Ini namanya makan. Ya. Berarti saya sudah makan ini, nggak usah makan yang lain. Saran saya sih nggak usah. Kecuali yang memang tidak untuk ibu hamil menyusui anak-anak di bawah 18 tahun atau malnutrisi berat, tidak. Ini berlaku buat orang-orang yang kelebihan energi. Tandanya apa? Pegang pinggangnya, kalau banyak lipatan berarti Anda banyak kelebihan energi, nggak kepake. Ada minyak, ada protein. Kalau Anda mau tambah lagi boleh, tambah lagi pakai apa? Tambah lagi pakai ini, pakai chia seed. The best nih. Anda udah kenyang makan beginian. Dan apa lagi? Kalau Anda tetap butuh lagi, saya pengen makan lagi. Maka nanti Ramadan teman sekalian, Anda ngukus atau steam atau rebus sebentar sayur, lalu itu Anda makan ba'da tarawih, cocol pakai sambal bikinan sendiri. Ya, supaya apa? Supaya tubuh nggak berat. Sebab kita mau persiapan tidur. Kalori pada buah-buahan itu lebih kecil. Ya, atau juga Anda bisa makan jamur. Jamur itu kalorinya kecil. Bahkan hampir-hampir 0 kalori dia, tapi seratnya tinggi banget. Nanti kalau mau jelang tidur apa yang Anda kerjakan? Anda makan lagi sayur-sayur tadi, kemudian Anda makan lagi minyak-minyakan, dan Anda makan jamur, ya, sehingga nanti tidurnya nggak berat. Dan sebelum tidur nanti bos sekalian, Anda minumlah minyak
Minyak apa? Saran saya sih zaitun. Sebelum tidur. Nanti ketika sahur juga nanti minum itu.